Ibu, Bapak, Saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anakku yang terkasih, Shalom. Salam damai sejahtera bagi para saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Mei tahun 2026. Merupakan hari Sabtu masa Paskah yang ketujuh. Tema renungan hari ini menuntaskan perutusan dengan setia. Hari ini adalah puncak penantian kita sebelum merayakan hari Pentakosta. Bacaan hari ini kita melihat dua figur besar, yaitu Paulus yang terpenjara namun tetap merdeka dalam mewartakan Injil, dan Yohanes, murid yang setia mengikuti Yesus sampai akhir. Mari kita merenungkan pribadi figur ini. Yang pertama, kita belajar dari Paulus, mewartakan tanpa batas. Saat di Roma, Rasul Paulus adalah tahanan rumah. Meski demikian, Paulus tidak pensiun dari imannya. Secara fisik ia terbatas, ia dirantai, ia dibelenggu. Namun ia tetap menerima tamu dan mewartakan kerajaan Allah dengan tanpa rintangan. Ini adalah potret nyata kuasa Roh Kudus. Tubuh boleh terpenjara, situasi ekonomi memang sulit, atau kesehatan mungkin menurun, tetapi sabda Allah dan pekerjaannya tidak boleh terbelenggu. Paulus tetap menerima tamu dan bersaksi. Maka di hari ke-9 novena ini, kita diajak memohon keberanian yang sama, agar rintangan hidup tidak menghentikan kita untuk menjadi saksi kasih Kristus di tengah keluarga dan di tengah pekerjaan kita. Kadang para saudara, penjara kita adalah rasa malas, ketakutan akan opini orang, dan kenyamanan pribadi kita. Roh Kudus mengundang kita untuk tetap terbuka kepada siapapun yang datang ke dalam hidup kita. Yang kedua, belajar dari Petrus dan Yohanes, yaitu fokus pada panggilan sendiri. Percakapan Petrus dan Yesus sangat menarik. Petrus bertanya tentang nasib Yohanes. "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Yesus menjawab dengan tegas, "Itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Menjelang Pentakosta, kita diingatkan bahwa Roh Kudus memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang. Kita seringkali lelah karena sibuk membandingkan hidup kita dengan keberhasilan orang lain, atau kita merasa iri dengan berkat tetangga. Pesan Yesus hari ini singkat, fokuslah pada relasimu dengan Yesus. Karunia Roh Kudus diberikan kepadamu adalah untuk perutusan unikmu, bukan untuk meniru orang lain. Tugas kita bukan menjadi pengawas hidup orang lain, melainkan fokus pada langkah kita sendiri dalam mengikutinya. Dan yang ketiga, para saudara, menanti Roh Kudus, Sang Pemersatu. Hari ini adalah puncak penantian kita. Dan besok, pada hari raya Pentakosta, kita merayakan turunnya Roh Kudus. Yohanes mencatat bahwa jika semua perbuatan Yesus dituliskan, dunia ini tidak dapat memuat
kitab-kitab itu. Artinya, karya Yesus belum selesai. Ia melanjutkannya melalui Anda, melalui saya, dengan bimbingan Roh Kudus. Maka pada hari ini kita memohon buah Roh Kudus, yaitu kesetiaan dan penguasaan diri. Dengan kesetiaan, kita sering melaksanakan pewartaan dalam diam. Seperti Paulus yang dipenjara, namun tetap mewartakan Injil. Sudahkah tindakan kita di kantor, rumah, atau lingkungan mencerminkan kasih Kristus meski kita sedang dalam masalah? Kita diajak untuk setia dan fokus pada panggilan. Berhentilah melirik piring orang lain. Tuhan memanggil Anda, saya, dengan nama kita masing-masing. Bukan kita fotokopi orang lain. Maka dengan demikian, kita dapat mewartakan dalam situasi apapun sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan dorongan yang muncul dari diri kita karena dorongan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.